malam semua. Selamat malam. Nah, hari ini saya Endra Pranata bakalan share sedikit informasi mengenai materi jaringan komputer. Nah, sebelum itu teman-teman semua kan udah sangat mengenal sekali dengan yang namanya internet. Internet itu sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern sekarang ini. Selain itu, internet juga dapat memberikan dampak ataupun pengaruh terhadap masyarakat. Nah, kalau kita membahas masalah mengenai internet, nah pasti ada kata yang bisa merujuk ke internet ini, yaitu yang berawal dari jaringan komputer. Nah, apa sih itu jaringan komputer? Nah, akan saya jelaskan sekarang. Nah, jaringan komputer itu merupakan suatu sistem komunikasi di mana sebuah komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya di dalam sebuah jaringan yang dimana nantinya akan dapat berbagi sumber daya seperti printer ataupun yang lainnya. Nah, apabila sudah terhubung dalam jaringan komputer ini, antar komputer juga dapat saling transfer data, transfer file, saling berbagi sumber daya seperti itulah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis-jenis jaringan komputer ini akan kita bedakan berdasarkan beberapa sub seperti cakupan wilayah, kemudian topologi jaringan. Nah, kita mulai dari cakupan wilayah atau luas jangkauannya. Nah, jaringan ini dibagi menjadi 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Nah, LAN itu kalau kita menyebut LAN itu merupakan suatu jaringan komputer di mana yang kita sebut itu local area network. Nah, di mana jaringan ini merupakan jaringan area yang lokalan saja dengan meliputi wilayah yang sangat sempit dan berkisar antar 1 km saja. Nah, bagaimana dalam jaringan LAN ini akan dihubungkan dalam jaringan lokalan seperti office, sekolah, kemudian warnet, kemudian di tempat-tempat umum seperti kafe ataupun villa seperti itu. Nah, kemudian kalau yang kedua kita akan bahas mengenai MAN. Apa sih itu MAN? MAN disebut dengan Metropolitan Area Network. Nah, di mana Metropolitan Area Network ini sudah lebih luas jangkauannya daripada LAN. Nah, di mana Metropolitan Area Network ini akan menghubungkan antar kota, atau dari kata yang merujuk metropolitan berarti jaringan ini sudah merangkup semua atau satu kota. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu WAN, Wide Area Network. Nah, beda halnya dengan internet, Wide Area Network ini merupakan jaringan yang besar dan memerlukan biaya yang cukup besar, namun belum masuk ke dalam jaringan internet yang cakupannya sudah global. Nah, Wide Area Network ini hanya menghubungkan antar benua ataupun antar negara, yang dimana nantinya akan untuk menghubungkan dari country satu dengan country yang lainnya, seperti itu. Kemudian kalau kita bahas jaringan internet berdasarkan topologinya secara umum, secara garis besarnya kita bagi menjadi 3 juga, yaitu ring, bus, dan juga star. Nah, jaringan ring atau yang kita sebut dengan jaringan cincin, jaringan ini berbentuk melingkar yang menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan kabel, di mana dalam satu komputer itu harus memiliki setidaknya 2 Ethernet yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar node. Nah, yang kedua yaitu jaringan bus, di mana jaringan bus ini merupakan jaringan sederhana
yang dihubungkan dengan menggunakan kabel koaksial. Namun pada penerapannya jaringan bus ini sudah jarang digunakan oleh network engineer ataupun masyarakat di luar sana. Karena apa? Karena kita sekarang sudah menggunakan teknologi media transmisi seperti fiber optik, kemudian kabel UTP. Nah, kabel UTP ini kita sering terapkan pada jaringan-jaringan star atau jaringan bintang, di mana jaringan star ini akan menghubungkan seluruh komputer dengan menggunakan hub ataupun switch yang menjadi node di tengahnya untuk menjadi media transmisi yang akan mengantarkan data antar komputer. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai protokol jaringan. Secara umum, protokol jaringan ini dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu TCP/IP, IPX, SPX, NetBEUI, dan juga NetBIOS. Nah, yang pertama TCP/IP ini sudah banyak sekali digunakan pada implementasi sebuah jaringan komputer. Karena apa? TCP/IP ini menggunakan IP address yang digunakan untuk saling mengenali antar komputer yang nantinya akan menggunakan IP address unik, yaitu IP address lokal. Kemudian yang kedua, protokol jaringan IPX dan SPX. Nah, protokol jaringan ini pada awalnya dikembangkan oleh IBM yang dulunya digunakan untuk menghubungkan komputer juga pada sebuah jaringan, tapi pada penerapannya sekarang ini sudah jarang digunakan. Begitu pula dengan NetBEUI dan NetBIOS. Nah, di mana network basic input output system ini sudah sangat jarang pula digunakan, karena pada perkembangan di zaman sekarang ini, perkembangannya jaringan komputer ini menerapkan protokol jaringan TCP/IP seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas IP address dan juga subnet mask. Nah, di mana pengalokasian sebuah komputer jaringan ini menggunakan TCP/IP, trans protokol jaringan. Nah, IP address ini dibagi menjadi 2, yaitu IP public dan juga IP private. Nah, di mana IP public ini merupakan IP address yang bisa diakses oleh semua orang yang digunakan untuk jaringan internet, atau apabila kita mengetikkan sebuah situs, semisal situs yahoo.com, sebenarnya itu merupakan alamat IP, di mana alamat IP ini akan diubah menjadi domain name oleh DNS server yang berpusat pada server. Nah, itu penggunaan IP public. Kemudian untuk IP private, IP ini digunakan untuk jaringan lokal yang tidak bisa diakses oleh semua orang di dalam internet. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas media transmisi. Yang pertama yaitu media transmisi berkabel yang sudah terkenal sekarang ini, yaitu kabel fiber optik. Nah, mungkin dari teman-teman sudah tahu apa itu media transmisi fiber optik ini. Fiber optik ini merupakan suatu kabel yang dimana media transmisinya ini akan dialir hantarkan oleh media berupa cahaya. Nah, cahaya ini tidak akan terganggu oleh gelombang elektromagnetik. Karena apa? Karena aliran listrik itu akan diubah menjadi cahaya tadi, sehingga akan sampai ke tujuan dengan cepat. Nah, adapun pembagiannya dibagi menjadi 4, yaitu single mode, multi mode, FTTX, dark fiber. Nah, yang pertama single mode merupakan
fiber optik yang hanya menggunakan satu media cahaya yang akan menghubungkan antar jaringan. Nah, beda halnya dengan multimode ini, kadang multimode ini juga lebih dari satu untuk media transmisi cahayanya itu lebih dari satu media. Nah, seperti dalam gambar terlihat bahwa di sana ada dua kabel, satu kabel namun bisa memancarkan dua cahaya seperti itu. Kemudian FTTX. Nah, jaringan ini merupakan suatu jaringan yang menjadi FTTX yang mewakili sebuah jaringan seperti FTTH, yaitu fiber to the home seperti itu. Nah, beda halnya dengan dark fiber. Dark fiber ini bukan media transmisi yang bukan berasal dari fiber optik, melainkan dark fiber ini hanya digunakan sebagai cadangan saja apabila sebuah jaringan fiber optik itu mengalami gangguan. Nah, dark fiber ini akan membackup jaringan komputer apabila fiber optik yang utama terjadi gangguan ataupun error seperti itu atau bermasalah. Nah, selanjutnya wire network atau jaringan berkabel yang dimana jenis kabelnya itu berupa tembaga. Nah, dalam pembagiannya ini dibagi menjadi tiga, yaitu UTP, FTP, dan juga STP. Nah, ketiganya ini memiliki perbedaan. Salah satunya yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada pelindungnya. Nah, apabila UTP ini, kalau UTP unshielded wire pair. Nah, unshielded itu mengartikan bahwa kabel wired ini tidak memiliki yang namanya pelindung seperti itu. Nah, pembagian UTP ini berdasarkan CAT-nya atau kategori itu berbagai macam, dari CAT 1 sampai dengan CAT 5, CAT 5E, dan juga CAT 6 sampai CAT 9. Nah, kemudian STP. STP ini terletak pada pelindungnya, shielded wire pair, yang berada pada tembaga dalam lilitan itu memiliki pelindung di masing-masing lilitan dari kabel itu sendiri. Nah, sedangkan FTP ini hanya di luar dari lilitan itu. Nah, untuk STP ini baru memiliki pelindung yang sangat memberikan keyakinan bahwa STP ini akan memberikan keamanan yang cukup tinggi seperti itu. Terakhir, media transmisi wireless. Nah, di mana pembagiannya ini berbasis IEE atau Institute Electronic Electrical Engineers. Nah, di mana pembagiannya ini akan mewakili sebuah jaringan wireless yang akan menentukan sebuah frekuensi dan juga kecepatan di masing-masing standar IEEE ini. Nah, kalau standar IEEE 802.11a, frekuensi yang digunakan itu dimulai dari 2412 sampai dengan 2462, di mana kecepatan transmisinya bisa mencapai 11 megabit per second. Nah, sedangkan IEEE 802.11b ini menggunakan frekuensi yaitu 5,8 dengan kecepatan transmisi sampai dengan 54 megabit per second. Nah, kemudian IEEE 802.11g itu menggunakan frekuensi 2,4 dengan kecepatan mencapai 54 megabit per second.
Lanjut. Terakhir kita akan membahas mengenai perangkat apa sih yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, yang pertama yaitu router. Nah, router ini akan menjadi gateway dari jaringan komputer itu yang nanti akan menentukan jalan untuk menghubungkan sebuah komputer sehingga dapat terhubung dan dapat saling bertukar informasi atau data. Nah, sedangkan switch ini akan memperbanyak dan memberikan aliran koneksi yang terhubung melalui router. Yang terakhir yaitu access point. Nanti access point yang digunakan ini akan menyebarkan koneksi dengan media transmisi berupa wireless. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.